Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin di beberapa tempat kita melihat langsung bagaimana warga menyambut dengan gegap gempita untuk datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan tarhib Ramadan. Namun yang kita inginkan bukan hanya sekedar seremonial belaka, namun lebih dari itu bagaimana persiapan diri kita, jasad kita, ruhiyah kita, agar selama bulan Ramadan 1 bulan penuh bisa maksimal dalam beribadah. Nah, itulah pemirsa yang selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mataji. Kiai Haji Syarif Mataji, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Al-Mukarram Tuan Guru kita Dr. Kiai Haji Fatih Rishad, semoga senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Jamaah sekalian berbahagia, TV One begitu peduli dengan satu ibadah yang disebut dengan puasa, sehingga program ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mengawal semua kaum muslimin dan muslimat untuk sampai kepada anak tangga puasa yang lebih berkualitas. Boleh jadi kita puluhan kali melewati atau ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi kita perlu curiga dalam tanda kutip, jangan-jangan puasa yang telah kita lalui adalah puasa yang hanya dalam, kalau bahasanya Bang Sofyan tadi, adalah seremonial tahunan. Dan ini sangat merugikan kita. Karena bulan Ramadan adalah satu kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kita mempunyai dosa sebanyak apapun, bila engkau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dalam satu ibadah yang disebut dengan puasa, ibu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sebuah tawaran dan keistimewaan yang luar biasa. Ente punya dosa setahunan atau beberapa tahun, tapi ketika masuk di bulan Ramadan berpuasa karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, maka ente nggak boleh keluar dari bulan Ramadan kecuali kudu rontok semua segala dosa. Jemaah sekalian yang berbahagia, dan ini bila tidak kita siapkan ilmunya, maka kita akan hanya melewati puasa bulan Ramadan dengan menahan lapar dan haus. Puasa dalam tatanan fikih, menahan lapar dan haus serta yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib, hanya sebatas itu. Dan kita tidak ingin hanya mendapatkan kelelahan. Kita jadikan sebuah ingatan. Ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya bercerita tentang 2 orang wanita, annam ra'ataini somata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua wanita yang sedang berpuasa di masa Rasulullah. Tapi kemudian fa'ajhadahuma al-ju' wal 'atash. Mereka berdua payah dari lantaran rasa lapar dan haus yang gak sanggup. Akhirnya mereka kirim utusan kepada Nabi. Dan kemudian Nabi memberikan kepada mereka satu buah tempat dan sampaikan kepada 2 wanita itu untuk memuntahkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Keduanya memuntahkan darah yang segar, yang juga ada daging-daging yang masih segar. Sabda Nabi SAW, ini 2 wanita adalah orang yang mampu menahan diri dari perkara yang dibolehkan oleh Allah. Makan dan minum hukumnya boleh. Di bulan Ramadan mereka mampu menahannya karena cinta taat kepada Allah. Tapi di sisi lain sabda Nabi, keduanya tak mampu menahan atau membatalkan puasanya dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Satu dengan yang lainnya duduk berdua berbicara menceritakan aib saudaranya. Jemaah,
Ini yang perlu diingatkan, dan saya berhusnudzon. Damai Indonesiaku memilihkan tema ini karena kepedulian kepada kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai puasa yang kau telah lakukan bertahun-tahun hanya merasakan lapar dan haus, tetapi tak mampu menahanmu untuk tidak berbicara tentang keburukan saudaranya, berhenti berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan marah, jangan menyakiti saudara. 1 bulan aja jadi orang soleh, maka engkau akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Makanya ibu, bapak, dan pemirsa TV One dimanapun berada, ini kan beberapa hari ke depan bulan Ramadan nih. Kalau pengen ngomel-ngomel, kalau pengen marah-marah, ya udah puas-puasin aja dulu. Entar begitu masuk di bulan Ramadan, tancapkan niat yang kuat. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak nilai puasa yang kita setelah lakukan 1 bulan. Kalau perlu laki bini bikin surat perjanjian, mah 1 bulan papa nggak bakal ngomel. Kalau papa nggak ngomel, apalagi mamah jangan ngomel. Kadang-kadang ibu-ibu saya tanya, bisa nggak sebulanan kagak ngomel? Berat Ustadz, itu bukan cuman marah, itu udah bicara hobi Ustadz. Jadi ngomel udah wilayah hobi. Jamaah, yang dipertaruhkan adalah kelewat mulia, keridhaan dari Allah, sebuah amalan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kau ingin menodai puasa yang ini kesempatan boleh jadi tidak kau temukan di tahun-tahun mendatang. Berhenti kau berbuat kesalahan, karena Allah begitu peduli dan sayang kepada hambanya, agar pada waktunya kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih. Jemaah sekalian berbahagia, apalagi kalau kita ngelihat bahwa ini amalan bukan cuman umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Musa dalam riwayat puasa 40 hari 40 malam. Nabi Isa begitu juga, bahwa bila engkau ingin mendapatkan kesucian dalam jiwa, maka 1 bulan ini sebuah madrasah, sebuah lembaga yang akan merontokkan semua sifat-sifat negatif yang ada pada dirimu. Makanya kita suka bingung kalau ada orang yang berpuasa tetapi mereka masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Kita rada nggak habis pikir kalau ada seorang anak yang berpuasa, dia tidak mendatangi kedua orang tuanya, kemudian meminta ridho, meminta maafnya. Jemaah sekalian berbahagia, karena puasa ini sebuah amalan yang akan menghantarkan engkau kepada sebuah keridhaan dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Kira-kira sanggup gak nih puasa kagak pakai ngomel dulu, Bu? Lah, ada yang ragu-ragu, gak tahu. Nah, sekarang masih ada sisa beberapa hari, 5-6 hari. Puas-puasin deh. Iya Pak, puas-puasin, sayang Pak. Apalagi yang umurnya udah 50 tahun, 60 tahun. Kalau ketemu dengan Ramadan yang akan datang, kalau nggak ketemu berabe kita. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Dan kita umat Nabi Muhammad, tidak ada teladan yang paling pantas untuk kita jadikan panutan kecuali baginda Rasulullah dan Nabi. Bahkan di 10 terakhir di bulan Ramadan beliau iktikaf. Tapi masjid musola di Republik ini di 10 hari terakhir kira-kira jamaahnya masih banyak apa kagak? Pada maju. Saya nggak tahu apa sebabnya mereka sampai kabur dari masjid. Saya nggak tahu seperti apa mereka tersiksa dengan sesuatu yang akan membahagiakan mereka. 10 hari terakhir mereka justru meninggalkan masjid dan musola, sibuk dengan lebarannya. Jemaah, mudah-mudahan Republik ini mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan Ramadan, dan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazilan Kiai Haji Syarif Ahmad Naji yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Haji Syarif Ahmad Naji, kita tidak ingin selama bulan Ramadan atau menjadi evaluasi kita, kecurigaan kita. Jangan-jangan sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan itu hanya kelelahan saja. Kalau saya mengambil istilah Al-Quran, ilal ju' wal atos, hanya kita mendapatkan lapar dan juga dahaga. Untuk itu pemirsa, yuk mari kita persiapkan menyambut bulan Ramadan ini dengan kematangan hati, fisik dan lain sebagainya. Nah pemirsa, kita akan perdalam lagi tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Fatih Risat sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah, alhamdulillah kali ini saya akan berbagi berkah kepada seluruh jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya 1 juta rupiah. Bagi jamaah yang bisa jawab, semuanya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, and don't forget ada potong pajak. Baik, pertanyaannya, surat apa, ayat keberapa yang menjelaskan perintah tentang puasa Ramadan? Ya Neng, ya. Siapa namanya sayang? Ya. Ya. Namanya siapa ya? Nama saya Najwa. Najwa. Donika? Belum? Belum. Langsung jawab dah. Ya. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lihat kamera sayang. Ya. Saya izin menjawab ya Pak Ustadz. Ya. Jawabannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah, jawabannya betul. Maka buat Neng Najwa 1 juta rupiah. Jangan lupa ya dipotong pajak. Semua dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkah berbagi menyambut Ramadan, dan jangan lupa kita ketemu setelah yang satu ini. Ya.